Kali ini kita mau bahas HP, tapi ada yang berbeda dari pembahasan kita. Oke, di tanganku ini adalah HP flagship, di mana aku sangat jarang, bahkan tidak pernah sama sekali mencoba atau mencicipi HP flagship. Kebetulan ada yang mau pinjamkan HP-nya buat di-review. Oke, intro dulu. Sebelumnya lagi di sini aku jabarkan dulu ya sebelum kita mulai pembahasannya. Yang pertama-tama adalah ini pernah dibahas juga ya, sesuai tadi ku bilang, apakah ini bisa menggantikan kamera iPhone 15 Pro ini? Kalau jawabannya bisa. Nah, untuk lebih detailnya mungkin bisa kalian cek channelnya Extramedia. Dia pernah ngonten menggunakan full iPhone. Kalau nggak salah iPhone 15 juga ya. Nah, di sini aku tekankan lagi, apa alasannya dia bisa menggantikan kamera, apa yang memang alasannya dia memang belum sampai di tingkat kamera. Oke, sebelum aku bahas itu ya, aku sedikit bahas juga ya, karena menarik kalau kita bahas bahasa desainnya dulu. Desain iPhone itu sebenarnya ya, menurutku mainstream sih. Tapi yang lucunya juga banyak loh yang niru-niru desain ala-ala iPhone ini, terutama brand China yang sudutnya mengotak. Semua HP brand China, terutama flagship, sama nirunya kayak ini. Ditambah lagi yang sering meniru setup kamera bobanya ini banyak loh, bukan dari iPhone juga. Jadi kiblatnya desain, bahasa desainnya HP itu kebanyakan dari iPhone ini. Cuman sini aku akan tekankan bahwa apa sih perbedaan bahasa desainnya dari iPhone terdahulu dengan iPhone sekarang. Terutama di iPhone 15 Pro dan Pro Max itu ya, ada embel-embel titanium. Nah, di mana embel-embel titanium itu, jadi aku gambar sedikit ya. Di sini aku jelaskan. Perbedaan titanium dengan bahan metal itu adalah, kalau digenggam itu, kalau bahan metal itu terasa memang besi banget, yang kayak metal, kayak ada keset-kesetnya. Sedangkan di titanium itu bukannya licin sih, keset enggak, licin juga enggak. Jadi feel-nya tuh kasar, megang kayak kain yang mulus gitu, enak gripnya digenggam. Nah, itulah yang mungkin ku gambarkan dari bahasa desainnya. Sama satu lagi Kak, terutama di iPhone 15 Pro sudah nggak ada lagi tombol mute yang biasanya ketekan atas bawah untuk silent. Sekarang digantikan apa ya, aku lupa namanya, kalau ada nanti aku spill di sini. Jadi bisa kita setup mau jadi apa, jadi nggak ada lagi kita ketek atas bawah, cuman langsung diklik aja tombol functionnya itu. Kalau di laptop itu tombol function, kalau di sini tombol multifungsi. Nah, oke, sudah habis ya kita bahas. Pertama-tama aku jelaskan dulu ya, nanti ada b-rollnya. Kamera utama itu 48 megapiksel, kamera keduanya itu wide angle 12 megapiksel, sama telefotonya 12 megapiksel. Kalau nggak salah, kalau ada b-rollnya aku kasih juga ya, atau nanti kita cari referensi lain. Telefotonya tuh cuma sampai 5 kali optical zoom kalau nggak salah. Nanti kalau ada b-rollnya kita tes coba. Nah, sedangkan wide angle-nya cukup lebar. Nah, kamera utamanya itu loh yang paling, kalau aku bilang itu mirip kayak Magic sih, mendekati kamera ya, memang kamera profesional dalam artian kamera compact dan sebagainya. Dan juga aku disclaimer dulu, tergantung yang megang nih setup kameranya. Kalau orangnya memang nggak paham seni fotografi ya hampir sama-sama aja. Cuman kalau di tangan yang tepat, orang menggunakan iPhone ini menjadi hasil kualitasnya profesional banget. Jadi hampir mungkin nggak bisa membedakan bahwa itu hasil kamera atau hasil dari iPhone ini. Oke, kita sudah bahas ya dari setupnya ini. Untuk kualitas gambar, nanti ku tayangkan juga ya di video terakhir kualitas gambar dari foto maupun video. Oke, yang pertama adalah aku mau bahas dulu ya masalah tone warnanya. Oke, di Samsung sudah aku jelaskan juga ya kemarin, masalah tone warna
kalau nggak salah juga aku ada jelaskan juga di HP review yang terbaru, kalau nggak salah Tecno Pop, pokoknya brand China, atau yang Xiaomi Mi 13 Lite kalau nggak salah, yang Leica itu sudah aku bahas juga tuh warnanya. Kalau iPhone nanti ku sepil juga ya hasil dari kamera Sony ini yang merekam sama iPhone ini. Apa sih kesamaannya? Yang pertama itu setup kalibrasi tone warnanya itu loh. Entah kenapa ya, plek ketelipek atau mirip 11-12, tone warnanya Sony itu sama loh yang dipakai di kamera iPhone ini. Mengapa bisa begitu? Oke, biar aku jelaskan ya, mengapa iPhone 15 Pro atau Pro Max yang aku pegang ini kok bisa sama dengan tone warnanya dari brand Sony. Semua sensor yang dipakai Sony ini semua sensor yang dipakai iPhone ini adalah dari buatan brand Sony. Nah, di sini yang aku mau bahas ya. Seandainya kalau nggak salah iPhone itu ya dari iPhone XS kalau nggak salah sampai seterusnya lah, yang bahasa desainnya yang sudah mirip kayak pakai gestur inilah, worknya sudah, rasionya yang sudah berubah. Seandainya iPhone sini yang kutekankan ada embel-embel Carjais. Oke, mungkin awam ya kalian ya yang dengar namanya Carjais. Di Xiaomi Mi 13 Lite kemarin kan kalau nggak salah itu Leica, dia kerjasama dengan Leica. Ada motor guys, kita ulang. Di Xiaomi Mi 13 Lite itu kan ada embel-embel Leica. Seandainya iPhone bisa kerjasama dengan brand Carjais, di Vivo ada Carjais, sebenarnya nggak ada masalah sih. Carjais itu mau berapa brand pakai, yang penting ada keuntungan. Di iPhone sini disematkan Carjais, aku yakin hasil kameranya auto debat, bahkan brand-brand lain bisa keteteran. Bahkan kalau hasil iPhone ini selalu dibanding-bandingkan standar di kamera flagship lainnya. Nah, akan tetapi di sini nggak ada embel-embel Carjais, cuma memakai setup sensor kamera dari brand Sony, hasilnya bagus loh. Ketajamannya dapat, kayak Sony kan cenderung hasilnya tajam, warnanya natural. Nah, seperti di sinilah warnanya kan natural, tajam. Jadi kalau kalian yang memang suka hasil iPhone, ingat itu hasilnya hampir sama dengan kamera Sony. Ini pendapatku pribadi ya, karena aku pengalaman memakai iPhone itu dari XS itu sudah aku lihat, amatin bahwa iPhone ini emang hasilnya sama tone warnanya dari kamera Sony. Makanya sensor yang dipakainya juga Sony. Alhasil kalau hasilnya bagus, artinya kalian senang dengan tone warnanya dari hasil kamera racikan Sony, terutama seperti yang rekam ini pakai Sony 6400. Tadi kan kita sudah bahas masalah foto, terutama dari tone warnanya di Sony. Bagaimana dengan video? Sebagai catatan ya, kalau kalian bisa lihat lagi, buka di teasernya dari Sony tahun lalu, bahwa iPhone 15 Pro itu menekankan kualitas video, terutama warna ProRes. Oke, mungkin kalian asing kan dengar namanya ProRes Pro. Ingat, kalau kalian mungkin ya, ini pendapatku pribadi aja ya, kalau ada salah silakan berkomentar di kolom komentar ya di bawah, karena informasi yang aku sampaikan kebanyakan juga ada yang salah, jadi mohon diluruskan yang penonton channel YouTube ini. Jadi maaf, susah banget ya menyebutkannya, sebut saja ya warna plat aja. Di iPhone di ProRes itu hampir sama dengan kalau ada di Sony, itu penggunanya kayak F-Log atau warna gamma asis atau warna apa itu kalau di kamera-kamera lainnya. Intinya hasil video yang mentahannya yang bisa kita grading lebih baik lagi untuk menangkap dynamic range-nya itu. Contohnya gimana? Contoh kalau kalian misalnya ngerekam pakai
kamera iPhone tapi di belakangnya ada cahaya ekstrim, contohnya cahaya matahari dan sebagainya, kalian bisa menggradingnya menjadi lebih halus lagi sehingga tidak exposure berlebihan dari format yang dikasihnya ProRes RAW ini. Susah ya nyebutkannya, ProRes RAW. Oke, itu keunggulan dari fitur dari iPhone ini masalah video. Sedangkan dia untuk formatnya mungkin terlalu sederhana ya format videonya. Cuman mentok 4K 60 fps, slow mo-nya nggak bisa 120 fps. Padahal lo sebenarnya iPhone ini bisa lo ngasih format 120 fps itu. Di kamera Samsung Ultra aja sudah memakai 120 fps. Bahkan Sony flagshipnya sendiri dari Sony Xperia sudah ngasih dari lama, sudah ada format 120 fps. Di iPhone entah kenapa dia atau harganya mahal ya, nggak mau ngasih fitur tambahan yaitu 120 fps, padahal kepakai loh buat slow motion. Di sini cuma dikasih 60 fps. Ya sebagai gantinya tadi dia ngasih ProRes RAW, artinya intinya di format itu kita bisa menggrading lebih leluasa lagi dari hasil mentahannya. Mau kalian seperti mendapat warnanya lebih manual lagi untuk proses produksi dalam menghasilkan konten kreatif. Bahkan di teasernya juga ya, membuat film dari iPhone ini bisa loh. Yang lucunya lagi, sini aku lupa membahasnya. Di iPhone 15 Pro, mungkin yang teasernya tahun kemarin, lihat semua yang pencinta iPhone itu teriak hore-hore loh. Apa alasannya hore-hore? Cuman yang dulunya Lightning sekarang diganti dengan Type-C. iPhone sudah nggak keras kepala lagi loh. Portnya ini diganti Type-C. Apa sih benefit keuntungnya Type-C? Banyak. Kalian suka yang misalnya punya device smartphone-nya yang Type-C, tinggal colok, kan nggak usah lagi bawa charger Lightning lagi, nggak usah lebih dari satu. Ditambah lagi fungsi dari di sini tekankan Type-C, dia. Nah di sini pembahasan dari video kita yang paling utamanya, rekam mampu menggunakan SSD dicolok di sini. Nanti kalau ada birolnya ya, aku tayangkan aja. Artinya kalau seandainya kalian ngambil varian 128, sebagai catatan ya, ada sebagai catatan juga orang yang lihat di tech review yang membuktikan menggunakan format ProRes RAW itu, terutama ngambil di 4K juga format mentahannya itu, 1 menitnya itu menghasilkan 3 giga kalau nggak salah. Bayangkan kalau misalnya kalian mau produksi sampai 30 menit, bergiga-giga kan. Makanya dengan itu kalian SSD dicolokkan ke sini, alternatif untuk menghasilkan leluasa durasi dalam menyelesaikan konten kreatif kalian. Maunya gimana, mau ngerekam misalnya sampai full durasi 1 jam lebih, tinggal colok SSD aja. Tadi ada motor ya guys, tinggal kita pengujian dari foto maupun video. Sini aku jelaskan lagi ya. Usahakan kalian mau melihat hasil foto dan videonya, pastikan kalian menggunakan resolusi tinggi. Nah, oke, ini sampel kamera dari iPhone 15 Pro Max dengan kualitas Full HD 30 fps. Aku jalan kayak gini ya, masih smooth loh. Oh ya, memang nggak sesmooth di action cam. Untuk dynamic range itu cahaya matahari apa dia kabar? Oh bisa loh, tapi lumayan lah. Itu cahaya mataharinya lumayan kuat, itu awannya kelihatan. Nah ini yang ku bahas, ternyata dia bisa mengcover highlight yang ekstrim dari cahaya. Untuk fokus lumayan cepat kalau di kamera itu sebanding dengan contrast detection kalau nggak salah, atau phase detection, bukan eye tracking. Nah kita coba di 4K. Oke, ini sampel kamera dari 4K. Oh kelupaan ya aku tes.
ini kan kameranya ada 3 biji. Bisa pindah-pindah lensa loh. Kita ke wide dulu. Bisa. Ke telefoto 2 kali. Bisa. Ke 5 kali. Bisa. Kelihatan ya itu orang. Nah, sebagai catatan, optikalnya di sini sampai tembus 5 kali optical zoom di kamera 12 megapikselnya. Dimana setup kamera utamanya itu sekitar 48 megapiksel. Jadi telefoto sama wide angle-nya cuma 12 megapiksel. Ya tadi ku bilang cuma ada 2 sini setup kamera yang 12 megapiksel, yaitu wide angle sama telefoto. Oke, ini hasilnya ya. Kita coba lagi cahaya ekstrim di sana. Apakah bisa ketangkap? Wow, lihat kan awannya, kelihatan banget nih. Cuaca mau mendung. Emang sih ini exposure-nya ini terlalu lumayan tinggi, tapi untuk sekelas di kamera smartphone nggak bisa loh sedetail kayak gini. Menarik ini. Untuk filmmaker kayaknya enak. Bahkan ini warnanya tone Sony banget, natural. Oke, ini salah satu video paling terpanjang di channelku membahas iPhone. Oke, kita pakai sampel kamera depan. Oke, ini hasil kamera depan 4K mentok di 30 fps yang ku record tadi kalau nggak salah. Ini sudah bisa juga record 60 fps. Stabilizernya lumayan cakep. Emang sih agak goyang-goyang sedikit, tapi cakep. Tone warnanya ya, sebagai catatan sini, tone warnanya di sini kalau aku lihat mirip ke arah Sony yang memang nggak pakai HLG atau S-Log. Jadi kebanyakan orang ngomong ya, kalau kita pakai Sony yang pakai tone warna bawaan aslinya itu high rock atau high lob, bukan, intinya dia nggak bisa cover exposure yang ekstrim di belakang. Contohnya ini dynamic ringnya, di sana itu seharusnya ada awan sama matahari. Nah, tadi kan di sampel kamera depan bisa, sekarang dia nggak bisa cover. Untuk hasil videonya kalian bisa lihat sendiri. Nanti kualitas fotonya, kalau kalian sudah setelah nonton video ini, entah foto dulu atau video dulu, kalian nilai sendiri aja. Kesimpulan, mungkin kalian sudah lihat kan sampel foto dan videonya. Cuman sini aku tekankan lagi ya, pembahasan kita banyak seputar masalah kualitas foto dan videonya, apakah dia bisa menggantikan kamera atau enggak. Oke, dari foto dulu ya. Kalau foto, kalau ada nanti videonya lanjutannya, semoga bisa ya, karena ini HP pinjaman. Karakternya mungkin di sini ya, kualitasnya mungkin lebih baik di sini daripada dari action cam kalau masalah kualitas foto. Nah, bagaimana kalau video? Dari ku amatin juga ya, sebenarnya susah ya. Di sini aku agak sedikit dilema. iPhone, terutama iPhone 15 Pro yang aku pakai ini, lebih worth it-an kastanya di iPhone Pro Max 15 Pro Max ini. Tapi mungkin ada yang komen nih, kalau itu tergantung tujuan videonya apa. Ya emang benar seperti yang aku jelaskan tadi. Kalau action cam itu untuk peruntungan kayak motovlog kan nggak bisa iPhone ditempel kayak gini di jidat, harus beli alatnya lagi kan, atau bikin basah-basahan, takutnya nanti rusak adanya iPhone-nya. Sedangkan action cam kan bisa dicemplungin ke air. Nah, tapi bagaimana dengan mirrorless? Untuk ke kamera mirrorless masih belum ke level itu, terutama yang sensornya 1 inch yang punyanya Sony, yang GV Mark II kalau salah yang terbaru itu, masih kualitasnya masih bagusan di GV. Biarpun aku belum memegang unitnya, karena bagiku levelnya masih di action cam aja, belum sampai ke Sony yang sensor yang 1 inch itu, belum bisa sampai. Cuman sudah hampir mendekati dari kualitasnya. Yang bahayanya kalau iPhone ini selalu berbenah, terutama kualitas kameranya, apalagi yang seperti yang ku bilang itu dipakai embel-embel Carjais, brand kamera auto ketar-ketir. Karena kualitas iPhone ini ku akui terlalu magic, terutama bisa menyaingi tone warnanya yang di kamera Sony.
dia juga pakai sensor Sony juga, makanya hal itu diwajarkan. Oke, mungkin dari itu aja sekian video yang gue sampaikan. Semoga ada video yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti semoga bisa ku buat video yang part 2 nya yang kita bilang, karena aku nggak mau loh bahas iPhone ini masalah performa dan sebagainya. Kalian bisa lihat di channel YouTube lain, aku bahas terutama iPhone ini bisa nggak menggantikan kalau sebuah kamera. Nah, seperti yang aku bilang tadi, iPhone ini memang bisa, ya tergantung mau kondisi video yang mau kita buat. Oke, itu aja. Di belakang kamera ada Rena, saya Doni Chamberlain, izin pamit undur diri dan salam.